Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Camara Indah. Pemirsa, sebuah mobil minibus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menggunakan tangki rakitan terbakar usai mengisi BBM. Sementara pengemudi minibus melarikan diri. Sebuah mobil minibus bertangki rakitan terbakar tidak jauh dari SPBU di Jalan Banawula, Sinapoe, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara usai mengisi bahan bakar. Diduga minibus terbakar karena mengalami korsleting yang berasal dari tangki rakitan. Sementara saat kejadian pengemudi minibus melarikan diri meninggalkan kendaraan yang tengah terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Kendari yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan berupaya memadamkan api. 100 meter dari SPBU Anggoya. Jadi memang sudah terbakar. Jadi sampai sekarang kami mencari pemilik dan kami belum menemukan. Untuk koordinasi dengan pemadam kebakaran tadi, cepat pemadam kebakaran ke TKP dan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara petugas kepolisian Polsek Poasia masih mengejar pengemudi minibus yang terbakar. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Akibat salah injak tuas rem, dua mobil minibus terperosok hingga tercebur di pintu air aliran kali banjir Kanal Barat di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Petugas pun harus menerjunkan mobil alat berat untuk mengevakuasi kendaraan. Dua mobil minibus milik warga terperosok hingga tercebur di pintu aliran kali banjir Kanal Barat sedalam 6 meter di pos polisi Kolong Tomang, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi kedua kendaraan. Sebuah mobil alat berat pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi. Peristiwa ini terjadi saat pengemudi mobil hendak memarkirkan kendaraannya secara paralel. Namun saat hendak memundurkan kendaraannya dan mengerem, pengemudi mobil ini justru menginjak gas dan menabrak kendaraan lain yang berada di belakangnya hingga tercebur kali. Ada seorang bapak parkir secara paralel, jadi belakang sudah ada satu unit kendaraan di sebeling dan kedua tempatnya dan parkir. Rupanya kemungkinan lalai atau bagaimana yang aturan injek rem malah injek gas seperti itu. Jadi kesodolah mobil yang belakang ada pagar dari BRC, ternyata terdorong sampai jebol sampai rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua mobil berhasil dievakuasi dan kasus ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi terluka parah dan terjepit bodi mobil yang ringsek usai mobil box pengangkut uang yang ditumpanginya menabrak bus antar kota. Warga yang berada di sekitar lokasi bergotong royong membantu evakuasi korban. Bribda Desmond Rura Palamba, petugas pengawal pengisian uang mesin ATM dalam kondisi sadar namun terluka parah usai terjepit bodi mobil yang ringsek akibat mobil pengangkut box uang yang ditumpanginya menabrak bus antar daerah. Warga sekitar berbondong membantu proses evakuasi korban terjepit beserta dua korban mobil box lainnya yang terluka akibat kecelakaan ini. Peristiwa berawal saat mobil box berisi satu sopir dan dua penumpang menabrak bus antar daerah berisi 7 orang di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, mobil box pengangkut uang ringsek, sementara bus alami kaca retak dan juga penyok di bagian depan. Sopir dan seluruh penumpang bus selamat meski alami syok berat. Bapak dari mana mau kemana pada saat itu? Jalur kita kan Toraja Makassar. Oh ya. Kalau yang tabrak mobilnya Bapak itu dari mana mau kemana dia, Pak? Langsung nabrak dia, Pak? Tiba-tiba langsung datang nabrak mobil. Oh, itu berapa orang kalau dilihat dari penumpang di dalam mobil itu, Pak? Kurang tahu juga karena berapa orang di atas itu. Oh, tapi ada yang luka parah di situ, Pak, Dik? Oh, itu penumpang di depan ya, Pak? Hingga saat ini, kedua kendaraan telah diamankan di Posko Citra Sudiang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pasca kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem mobil box tidak berfungsi. Astagfirullah. Awas setrum. Mobil box bermuatan air mineral menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Tugu Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 14 orang mengalami luka berat dan ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Paru Cisarua. Kejadian ini berawal saat sebuah mobil box dari arah Cianjur menuju Bogor melaju dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi, diduga rem mobil box tidak berfungsi karena hujan sehingga menabrak satu unit minibus dan motor. Selain menabrak kendaraan lain, mobil box ini juga menabrak 2 buah rumah bangunan yakni rumah makan dan bengkel. Kasat Lantas Polres Bogor setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, kecelakaan ini diduga akibat rem mobil box bermuatan air mineral kemasan mengalami remblong. Diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk remblong. Ini berapa kendaraan? Kendaraan itu ada 4, kurang lebih ada 5 kendaraan dan ada 2, sekitar 4 kendaraan. Korban sendiri kan sudah berapa? Korban sendiri yang sudah dibawa ada 14 orang, terdiri dari luka ringan dan luka berat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak sempat terjadi saat proses evakuasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi pemilu. Alat peraga kampanye belakangan mencelakai pengguna jalan. Akibatnya di beberapa daerah sejumlah alat peraga kampanye mulai ditertibkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jakarta Utara mencopot alat peraga kampanye di flyover Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hampir 1.000 alat peraga kampanye partai politik ditertibkan karena melanggar aturan dan membahayakan pengguna jalan. Alat peraga kampanye tersebut dari berbagai partai politik dan dipasang di pagar flyover. Penertiban ini dilakukan karena keluhan warga terkait alat peraga kampanye milik partai politik maupun calon legislatif yang membahayakan pengguna jalan. Setelah dicopot, alat peraga kampanye dibawa petugas dan akan disita agar tidak menyalahi aturan kembali. Sementara itu, ratusan bendera partai dan alat peraga kampanye di sepanjang Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ditertibkan petugas gabungan Bawaslu dan Satpol PP. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan di kawasan Sumber, Palimanan, Plumbon, Pleret, dan Kedaung. Alat peraga kampanye yang terpasang di taman-taman tersebut dianggap membahayakan pengendara jika terkena angin atau hujan deras. Penertiban dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang khawatir alat peraga kampanye tersebut membuat celaka. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim hujan dan angin kencang yang membuat alat peraga kampanye rawan tumbang dan terbang. Sementara ini sih untuk bendera kira-kira 100-an lebih lah. Untuk APK sekitar puluhan, masih puluhan. Karena dari titik Palimanan sampai ke sini kira-kira segitu. Petugas akan melakukan penertiban secara berkala agar alat peraga kampanye yang terpasang di taman dan badan jalan tidak lagi membahayakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau EATAS menyebut bahwa penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia siap memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ungkapan para konglomerat tersebut membuat Prabowo optimis memenangkan kontestasi politik 2024 ini. Dukungan demi dukungan digaungkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi politik tahun 2024 ini. Salah satunya dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya dukungan dari relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau EATAS.
Para relawan berharap Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024 karena dinilai pasangannya cocok untuk memimpin Indonesia. Dalam pidatonya, Garibaldi Thohir atau yang dikenal dengan Boy Thohir yang mewakili relawan ITAS menyampaikan bahwa yang hadir dalam deklarasi merupakan penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia yang siap memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain itu, relawan ITAS juga mengklaim pemilu 2024 kali ini akan dimenangkan pasangan 02 satu putaran. Sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada Victor tadi, you name it, Pak. Dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, ada Rock Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua, Pak, ada di sini. Ya. Sementara dalam pidatonya saat menghadiri acara tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih serta merasa terhormat mendapatkan dukungan dari para konglomerat yang tergabung di ITAS itu dan optimis akan mendapatkan hasil baik. Ya, insya Allah saya kira ya, insya Allah nanti hasilnya baik begitu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut pentingnya membangun iklim ekonomi dalam negeri demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Corporate Communication Manager Jarum, Budi Darmawan membantah klaim Garibaldi Thohir terkait dukungan Jarum kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Klaim Boy Thohir sempat dinyatakan dalam acara relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau EATAS. Budi Darmawan selaku Corporate Communication Manager Jarum buka suara membantah pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyatakan Jarum Group mendukung pasangan Prabowo Gibran. Pernyataan ini disampaikan Boy Thohir dalam acara pertemuan relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau EATAS di Jakarta pada Senin malam. Budi Darmawan menyatakan grup Jarum fokus sebagai entitas bisnis. Pihaknya berharap pemilihan umum 2024 dapat berjalan dengan lancar. Corporate Communication Manager Jarum juga berharap adanya stabilitas politik dalam negeri demi menjaga persatuan hingga kemajuan ekonomi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan cawapresnya Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Dan berikut adalah pernyataan sikap Mahfud MD. Satu pertanyaan saya, Prof. Kami generasi muda butuh kepastian. Pertanyaan saya kepada Prof. Mahfud simpel. Berkaitan dengan statement Pak Ganjar sore hari ini. Pak Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof. Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof. Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kami ingin sikap ketegasan positioning dari Prof. Mahfud berkenaan dengan ini. Di mana, Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi syarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri,
terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu, tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, pihak lain tanpa menggunakan jabatan. Betul. Diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya, ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar. Pemirsa, dalam debat Capres-Cawapres 2024 yang keempat, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkit janji Jokowi tidak akan impor komoditas pangan jika terpilih. Namun hingga saat ini Indonesia masih konsisten mengimpor komoditas pangan, bahkan untuk beras dari tahun 2022 ke tahun 2023 jumlahnya meningkat fantastis hingga 614%. Bowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor-mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini? Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini, catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS per Januari 2024, volume impor beras Indonesia pada tahun 2023 angkanya meningkat fantastis mencapai 3.060.000 ton. Sehingga terjadi peningkatan impor tertinggi dari 5 tahun terakhir yang terjadi dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 614%. Menurut Mahfud, impor beras akan merugikan petani di Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR) BPN, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menegaskan program redistribusi tanah sudah berjalan sejak tahun 1961. Redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih dari 2,96 juta bidang. Sesuaikan data terkait dengan redistribusi tanah. Setelah UPA tahun 1960, tahun 1961 pemerintah melaksanakan program redistribusi tanah. Tahun 61 sampai tahun 2014 jumlah redistribusi tanah adalah 2,79 juta bidang tanah. Kemudian dilanjutkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 redistribusi tanah yang dibagikan ke masyarakat sebanyak 2,96 juta bidang tanah. 30.000 relawan Ganjar Mahfud serempak datangi rumah warga untuk mensosialisasikan program kerja pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Barat dan Banten. Lebih dari 500.000 rumah di Jawa Barat dan Banten berhasil didatangi oleh 1.526 orang relawan Ganjar Mahfud di 1.194 titik di Jawa Barat dan 332 titik di Banten. Aksi relawan turun ke rumah warga ini dikomandoi Rumah Aspirasi Ganjar Mahfud Presiden 2024 dan Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu TKRPP PDI Perjuangan lewat program Ganjar Mahfud Canvassing Day atau GMCD Presiden 2024. Kegiatan ini dinilai efektif dalam berdialog dan mensosialisasikan program Ganjar Mahfud yang mengedepankan gotong royong, gerak cepat, dan unggul. Selain sosialisasi program, para relawan juga memberikan sembako untuk meringankan beban rakyat di tengah situasi ekonomi serba sulit. Saja kita berharap gerakan serentak ini, kampanye serentak ini bisa menguatkan jejaring pemilih yang sudah solid akan memilih paslon nomor 3 Ganjar Mahfud. Dan kepada yang masih ragu-ragu untuk pemilihan 4 Februari 2024 nanti itu bisa menguatkan keyakinan politik mereka. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendampingi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi Gedung Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat. Kedatangan HT bersama Ganjar untuk berdialog dengan para pengurus PGI terkait kebangsaan untuk menuju masa depan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid mendampingi Capres Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kantor Persekutuan Gereja Indonesia. HT dan Ganjar Pranowo berdialog dengan pengurus PGI untuk menyerap pernyataan terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Kondisi demokratisasi yang sekarang sedang berjalan, apalagi menjelang pencoblosan, banyak distorsi yang terjadi. Kemarin muncul video di Medan umpama briefing kepada para guru, ya. Pasti yang merekam itu juga rasanya tidak nyaman, maka kemudian bocor. Atau di Batubara, Kabupaten Batubara yang ramenya minta ampun, ya. Kemudian semua tidak mengakui. Sebenarnya cara-cara seperti ini harus dibuktikan dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Udahlah, itu digital forensik aja biar kita tahu. Kita harapkan adalah demokrasinya substansial, tidak hanya sekedar prosedural mekanik, tetapi nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, keterbukaan itu betul-betul ditunjukkan dan negara hadir sebagai penyelenggara, negara hadir dengan penuh netralitas. Pertemuan ini mendapat respon positif dari pengurus PGI yang menilai Ganjar Pranowo sebagai salah satu putra terbaik bangsa. Respon sangat positif, mereka terkesan, tersirat, bahkan juga ada yang secara eksplisit ingin Ganjar Mahfud itu yang memenangkan pemilu tahun ini. Dalam dialog itu, Ganjar meminta agar tokoh agama untuk mengawal pemilu agar berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan selama perjalanannya pemilihan umum. Dari Jakarta, Amrina Rida, Abdul Roshid, Rian Rahman, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi, digital, dan kreatif Angela Tanusudibyo belusukan ke kawasan Merutu Kalianyar, Surabaya. Kepada Angela ini juga merupakan caleg DPR Republik Indonesia Dapil Jatim 1 ini, pemirsa, ini menyampaikan keluh kesah mereka. Warga di kawasan Jalan Merutu Kalianyar, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, antusias menyambut kehadiran Angela Tanusudibyo ke daerah mereka. Angela yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini hadir untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus menggelar bazar sembako murah. Angela yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf ini menegaskan perjuangan Partai Perindo yang akan memberantas korupsi demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Saya kira ini juga masih dirasakan oleh banyak masyarakat di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan khususnya karena saya memang concernnya ke kota Surabaya dan Sidoarjo, saya berharap dengan kontribusi kami ke depan bisa membangun Surabaya dan Sidoarjo semakin lebih baik, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan dari para UMKM, bagaimana mereka juga bisa mengakses permodalan, dan kita menciptakan peluang-peluang usaha baru. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi, digital, dan kreatif ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak masyarakat untuk memilih Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Dari Surabaya, Jatim, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ketua serikat buruh sebuah perusahaan tambang di Papua mengancam akan menuntut perusahaan tambang tempatnya bekerja. Ya, hal ini dilakukan akibat perusahaan tambang tersebut lepas tanggung jawab atas kesepakatan pembangunan perumahan untuk karyawan yang berujung terseret 2 ketua serikat buruh tersebut ke meja hijau. Selain menggugat PT Freeport Indonesia, PT Bintang Timur Sejati juga menggugat 2 ketua serikat pekerja PT Freeport Indonesia, Lukas Saleo dan Mark Messer Kaviar, ke Pengadilan Negeri Timika. Hal ini lantaran PT Bintang Timur Sejati mengalami kerugian 160 miliar rupiah akibat pembangunan perumahan karyawan PT Freeport Indonesia atau HOPE. Pembangunan perumahan HOPE ini adalah kesepakatan antara 2 serikat pekerja, manajemen PT Freeport Indonesia dan PT Bintang Timur Sejati sebagai pihak developer. Karena merasa dirugikan, serikat pekerja akan menuntut PT Freeport Indonesia ke jalur hukum. Serikat tidak punya uang. Kami bikin perjanjian PT BTS atas dasar kesepakatan kami dengan PT Freeport. Jadi ada kesepakatan antara serikat dengan manajemen PT Freeport Indonesia melalui satu MOU. Atas dasar MOU itu kami bikin kesepakatan dengan developer dan dengan pihak bank untuk pelaksanaan program. Karena perumahan ini perumahan PT Freeport Indonesia yang diberikan kepada karyawan PT Freeport Indonesia. Jadi sebenarnya dia yang harus bertanggung jawab penuh dengan pembangunan perumahan ini. Jadi ya kami juga merasa tertipu, dan ini seperti tadi saya sampaikan dan saya tegaskan lagi, ada peluang untuk kami juga akan menuntut kembali PT Freeport. Di dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat seharusnya antara kedua belah pihak yang dibuat antara tim HOPE dengan pihak BTS Bintang Timur Sejati, tapi faktanya ini bahwa MOU atau perjanjian ini telah dibuat sepihak oleh pihak manajemen, kemudian nanti disuruh tanda tangan oleh pihak dalam hal ini tim HOPE. Nah, itu yang terjadi. Maka di dalam gugatan itu kami tidak eksepsi. Hingga kini manajemen PT Freeport Indonesia tidak memberikan respon apapun terkait kasus ini. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.